Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur ada kembali hari ini untuk menyambut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat membuka Alkitab. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita belajar atau menyimak pembahasan kita ini tentunya tidak asing ya. Perumpamaan bagaimanakah Yesus setiap kali mengajar selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan supaya orang yang mendengarnya juga mendapatkan gambaran atau mendapatkan bayangan-bayangan sehingga mereka dapat menangkap pesan atau isi dari pesan yang disampaikan oleh Yesus. Puji Tuhan. Kita belajar di sini yaitu mengenai orang Farisi dan orang Lewi, di mana ketika mereka datang ke rumah Tuhan atau datang ke tempat ibadah waktu mereka berdoa, dan itu dijadikan perumpamaan oleh Yesus menjadi sebuah gambaran. Tadi dikatakan di ayat yang ke-9, kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus membuat perumpamaan ini, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah benar atau merasa benar, ya. Nah, benar dan merasa benar ini memiliki arti yang berbeda, Bapak Ibu, ya. Benar bisa memang benar-benar benar, bukan rekayasa atau hanya karena perasaan. Sedangkan merasa benar bisa kemungkinan semua orang itu pasti tidak mau dipersalahkan sekalipun dia mungkin melakukan kesalahan. Tetapi ada banyak orang yang mungkin melakukan kesalahan justru supaya terlihat benar, maka dia akan mencari kambing hitamnya siapa, atau mencari atau melempar batu sembunyi tangan, atau mencari orang-orang yang bisa dijadikan korban supaya dia terlihat benar, dan dia mencari orang lain supaya bisa dipersalahkan, ya. Merasa benar ini bisa jadi karena dia tidak mau dipandang jelek oleh orang lain, tidak mau dipandang kurang oleh orang lain, sehingga supaya orang lain itu memandangnya yang baik-baik saja tentang dirinya, supaya orang lain itu memandang hanya yang terlihat benar saja di dalam dirinya, tetapi sesungguhnya dia tidak benar-benar benar, ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita boleh belajar dari perumpamaan yang Yesus sampaikan ini, Bapak Ibu, begitu luar biasa. Bagaimanakah orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama datang ke tempat ibadah, sama-sama datang untuk berdoa, tetapi Yesus melihat bagaimanakah sikap mereka waktu mereka datang kepada Tuhan, ya. Kita lihat bersama ciri orang yang merasa benar.
dari orang-orang Farisi ini tentunya. Yang saya catat adalah di ayat yang ke-11 ya. Di ayat yang ke-11 tadi dikatakan di sana demikian ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai." Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Yang saya catat di sini adalah orang Farisi, ciri-ciri orang yang merasa benar. Orang Farisi ini adalah sombong rohani. Bahkan dikatakan waktu datang dia berkata, "Bapa, ya Allah, aku mengucap syukur." Sepertinya indah ya. Mengucap syukur karena bisa datang itu betul, tetapi di ekornya ya Bapak Ibu, mengucap syukur tidak seperti dikatakan, tidak seperti semua orang kebanyakan. Wah, keren ya. Luar biasa sombongnya Saudara ya. Nah, saya tidak seperti semua orang, bahkan dikatakan dia mengucapkannya bahkan tidak seperti pemungut cukai ini kan mereka masuk berdua. Dia bisa berani mengatakan itu di hadapan Tuhan, tidak seperti pemungut cukai ini. Dia sudah menilai pemungut cukai, orang yang bersama-sama dengan dia yang lagi berdoa di sebelahnya. Sehingga sombong rohani ini dia merasa sudah melakukan hal-hal rohani itu sudah cukup, bahkan mungkin bisa dinilai lebih dari cukup menurut pemandangannya karena dia merasa benar Saudara ya. Dia sudah menjalani ritual-ritual gereja. Dia sudah melakukan pelayanan mungkin. Terlihat sibuk dalam pelayanan, terlihat sibuk dalam hal-hal rohani. Dia berdoa, berpuasa dikatakan, bayar perpuluhan. Tetapi kalau kita melihat apa motivasi di balik itu semua, ternyata bahwa kalau hal itu semua dilakukan hanya untuk supaya terlihat benar sehingga dirinya menjadi merasa benar, tetapi kita lihat justru itu mendapatkan penilaian yang berbeda di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia merasa lebih suci karena saya berpuasa 2 kali seminggu. Wah ya luar biasa. Dia mengakui memang mungkin benar-benar melakukan puasa, tetapi apakah puasanya berkenan kepada Tuhan? Apakah puasanya itu ibadahnya, puasanya, hal-hal yang dia lakukan itu karena mengasihi Tuhan atau hanya karena supaya dilihat benar? Ini menjadi poin penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang ingin melakukan yang disukai oleh Tuhan. Yang disukai oleh Tuhan bukan masalah ritual secara jasmaninya, tetapi yang disukai oleh Tuhan adalah bagaimanakah sikap hati saat menghadap kepada Tuhan. Hati tidak bisa dilihat oleh kasat mata oleh orang-orang pada umumnya, tetapi Tuhan bisa melihat jauh sampai kepada kedalaman hati. Kemudian tetap di ayat yang ke-11, karena dia sombong rohani, karena dia merasa lebih suci, akhirnya tadi dikatakan, dan saya bersyukur karena saya pun tidak sama seperti pemungut cukai ini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Mudah merendahkan orang lain, meninggikan dirinya, dan dia berani merendahkan orang lain. Bapak Ibu, selain kita mengoreksi diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kita juga tidak jatuh dalam hal yang sama, tertipu ya Bapak Ibu, tertipu dengan perasaan kita sendiri, merasa saya sudah aktivis gereja, saya sudah melakukan hal-hal yang rohani, tetapi kita mau kembali dengan firman Tuhan ini kita bercermin. Kalau kita aktif pelayanan, akhirnya menjadi sombong rohani, merasa lebih suci, dan akhirnya kita berani merendahkan orang lain. Kita mau introspeksi, bercermin. Atau mungkin Bapak Ibu melihat ada orang-orang di sekitar saudara yang sepertinya kok demikian, kita doakan ya. Jangan menghakimi, kita sama-sama orang yang berdosa di hadapan Tuhan, yang setiap harinya kita perlu pertolongan dan bimbingan daripada Tuhan. Nah, yang dilakukan oleh orang Farisi ini tentu saja adalah hal yang tidak benar. Dia melakukannya merasa benar, tetapi di hadapan Tuhan dia tidak benar ya. Nah, ciri orang benar atau orang yang dibenar, orang benar itu siapa sih Bapak Ibu? Kita orang yang dibenarkan ya.
orang berdosa yang dibenarkan. Orang benar adalah orang berdosa yang dibenarkan. Ini dijadikan contoh adalah pemungut cukai. Ayat yang ke-13, cirinya bagaimana? Dia merendahkan diri. Karena apa? Dia merasa kecil. Saya bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Tuhan. Itu sebabnya pemungut cukai ini waktu masuk, bahkan dia menengadah saja tidak berani. Dia berdiri jauh-jauh, dikatakan. Dia sadar bahwa dia orang berdosa, dia orang kecil. Dan yang dilakukan adalah dia merendahkan diri. Karena itu dia mengakui dirinya, ya Allah, aku orang berdosa. Dia menyadari, membuka diri, jujur di hadapan Tuhan. Itu adalah merupakan bentuk wujud orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia ngomong apa adanya, tidak muluk-muluk, menyatakan diri apa adanya. Dia sadar bahwa Tuhan itu tidak bisa dibohongi dan dikatakan, saya orang berdosa. Ayat yang ke-13 juga tetap sadar diri sebagai orang yang berdosa, itu menunjukkan bahwa kita orang yang perlu Tuhan. Kalau kita sadar diri sebagai orang yang tidak sempurna, orang yang berdosa, maka pasti kita juga akan memiliki kesadaran penuh, tidak akan merendahkan orang lain. Karena bisa jadi kita bisa lebih rendah dari orang lain kalau kita tidak mau belajar atau introspeksi diri kepada diri kita. Semakin kita sering merendahkan orang, sering menyalahkan orang, mencari-cari kesalahan orang, justru orang juga bisa menilai kita lebih rendah. Tapi kita belajar dari pemungut cukai, karena dia merendahkan diri, dia mengakui memiliki kesadaran diri sebagai orang yang berdosa, maka kita lihat apa respon Tuhan di ayat yang ke-14. Respon Tuhan terhadap orang yang merasa benar atau orang Farisi tadi di ayat yang ke-14, orang lain itu tidak dikatakan. Jadi orang yang merasa benar itu justru tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi respon Tuhan terhadap orang benar, orang yang dibenarkan, orang berdosa yang dibenarkan, sang pemungut cukai yang tadi dikatakan ayat 14, dia pulang dan dibenarkan oleh Allah. Yang mana yang menjadi pilihan kita Bapak Ibu? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang merasa benar tapi justru dipandang Tuhan tidak benar? Ataukah kita merasa saya orang berdosa yang perlu Tuhan? Justru itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita ngomong apa adanya, mengakui diri kita, terbuka sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan justru orang yang demikianlah yang diangkat dan dianggap oleh Tuhan. Orang yang merasa benar suka merendahkan orang lain, merasa rohani, merasa lebih suci daripada yang lain. Ini disebut oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang congkak atau orang-orang yang sombong. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa untuk orang Farisi ini mereka pulang tidak dibenarkan. Karena memang firman Allah berkata Tuhan itu menentang orang yang congkak. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 bagian B. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita mau belajar, terus belajar menjadi orang yang memiliki sikap rendah hati, merendahkan diri, ya. Orang benar atau orang yang dibenarkan lebih memilih merendahkan diri. Jadi apa kesimpulan bagi kita Bapak Ibu? Bahwa di ayat yang ke-14 bagian B, ya, Lukas 18 ayat 14b, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang sombong atau tinggi hati tidak dibenarkan oleh Tuhan, tetapi orang yang rendah hati dibenarkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menjadi pribadi-pribadi adalah pribadi yang benar karena orang berdosa yang dibenarkan, dilayakkan oleh Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi yang merasa benar sehingga kita merendahkan orang lain atau melihat kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan orang lain. Supaya apa? Hidup kita benar secara fisik, tetapi secara rohani kita pun adalah di hadapan Tuhan, hati kita benar dan dipuji
oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa, biarlah hidup kekristenan kita senantiasa menjadi orang-orang yang menaruh kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita juga benar di hadapan Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap hari, sehingga iman percaya Bapak Ibu diberkati lewat setiap firman-firman yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan, dan kami rindu Bapak Ibu pun dapat merasakan pertolongan mujizat. Jika Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau Bapak Ibu ingin didoakan secara khusus, Bapak Ibu dapat menyampaikannya lewat chat WhatsApp 081 3200 420088. Mari kita bertumbuh bersama, kita juga saling memberkati, saling mendoakan supaya kita sebagai keluarga besar GPD El Shaddai, kita saling membangun dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang indah untuk kami belajar firman Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Karena kami tahu, kami percaya orang yang menyenangkan hati Tuhan, hidup kami akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadikan kami sebagai orang-orang benar yang merasa dibenarkan karena kasih karunia Tuhan, sehingga kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan justru mengangkat kami, orang-orang yang berdosa tapi dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai, untuk kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, oleh Engkau keluarga GPDI El Shaddai beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia GPDI El Shaddai berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.